ada pesan almarhum papa saya tentang seorang nahkoda kapal. Ketika badai datang, dia justru harus berdiri tegak, tidak boleh runtuh. Karena simbol selamatnya kapal itu adalah pada keteguhan nahkoda. Jadi saya ketika jam 3 itu sudah ada yang umumkan realcon menang, saya menjaga saya tegak berdiri, kemudian menyambut semua tim yang datang dengan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali bersama saya Irman Tale Daulay di channel Tale Tirias Info dalam program Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada hari ini kita sangat beruntung, studio kita disambangi oleh tokoh perempuan yang sudah tidak asing lagi di panggung politik, mantan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, dulu WOD Nur Hayati. Betul. Yang populer disapa Ibu Won. Betul. Beliau juga pernah menjadi pucuk pimpinan Hanura di Sulawesi Tenggara sampai sekarang masih. Dan alhamdulillah juga anggota Majelis Nasional Porhati, Presidium Porhati. Waduh, tokoh Haibiwati. Ya kan? Beliau ini kita iris tipis-tipis dulu pengalaman beliau sebagai kandidat yang baru saja mengikuti kontestasi politik di Konawe Kepulauan. Betul, dan kedua juga satu lagi, kita sebelum masuk ke situ kita akan mengiris tipis-tipis dulu perjalanan karir beliau. Beliau ini adalah sosok yang membanggakan seorang ayah. Makanya tema dari wawancara kita ini adalah WOD Nur Hayati, titisan sang ayah. Siap. Jadi semua perjalanan karir dia, semangat, darah perjuangan itu adalah mengalir kental dari sang ayahnya. Sejauh mana nanti tentang pengaruh sang ayah, kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Betul. Kak Won, sejauh mana pengaruh sang ayah pada saat Kak Won, kalau bahasa akademisnya, das Solen tidak sama dengan das Sein. Apabila suatu dalam perjalanan karir kakak harapan tidak sesuai dengan kenyataan, pada saat-saat terpuruk lah kalau bahasa, saat-saat galau, silakan tipis-tipis dulu. Ada banyak cerita sih tentang almarhum ya. Tapi kenapa lebih menjadikan beliau sebagai lentera dalam setiap perjalanan hidup saya, karena memang sebagai sosok yang sangat dekat dengan almarhum, banyak sekali interaksi dengan almarhum. Contoh, ketika saya bertanya tentang arti WOD di nama saya, beliau dengan sederhana menjelaskan bahwa WOD itu adalah sebuah simbol kebanggaan di Kesultanan Buton masa lampau. Tapi untuk masa kini, beliau selalu merangkaikan beliau tuh selalu politis dalam setiap kata-katanya. Baru termaknai sekarang, Bang, ketika beliau sudah tiada dan saya kemudian masuk ke pentas politik. Oh, ternyata ini maksud kata-kata almarhum. Jadi misalkan beliau bilang bahwa WOD itu adalah sebuah simbol yang tidak main-main, penting dijaga keluhurannya, gitu-gitu. Simbol kebesaran perempuan Buton masa lampau, tentang bagaimana negeri ini lahir dari karya seorang perempuan besar. Kemudian di periode keduanya juga setelah tidak menjabat dipimpin lagi oleh perempuan besar. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa ini bukan hal yang keramat yang harus dikultuskan. Tapi ini adalah sebuah pesan moral, bukan sesuatu yang harus diagungkan. Jadi WOD yang ada di namamu hari ini adalah identitasmu sebagai perempuan Buton, itu saja gitu. Jadi jangan melebihkan diri, jangan menjadi, meskipun ini marga sebuah pesan seolah-olah ningrat atau darah biru, tapi jangan kemudian membirukan diri gitu. Jadi jangan meningratkan diri, karena itu hanyalah sebuah simbol luhur yang penting kamu agungkan
saja. Mengagungkannya itu ya memperbaiki dirimu sendiri, tidak tunggu diperbaiki oleh orang lain. Itu hal-hal kata-kata bijak yang belakangan setelah jadi politisi saya kemudian mengumpulkan semua kisah-kisah bersama beliau itu menjadi lentera, Bang, itu. Jadi chipnya itu udah masuk di sini ya. Chipnya udah masuk di kepala. Kalau Yatem kan ada chipnya gitu kan. Jadi karakter beliau itu udah nancap di kepala. Udah chipnya itu. Jadi kalau ada apa-apa masuk kayak ini ya, chip gitu nah itu ya. Jadi pada saat lagi nggak harapan sesuai nggak kenyataan pun chip masuk. Chipnya masuk. Oh, betul. Aduh. Jadi ketika harapan tidak sesuai kenyataan itu saya melihat almarhum. Biasanya beliau kan dagang rugi biasa. Iya, sama aja. Bertarung kalah sama biasa. Jadi beliau berdagang rugi, beliau hanya butuh waktu 1 kali 24 jam untuk tidur. Mopon. Tidur. Udah lupakan. Jadi beliau tidur lama, bangun fresh kembali. Jadi saya bertanya dulu. Jadi waktu bukannya ngamuk-ngamuk lempar. Jadi jadi setiap ada sesuatu yang ingin diraih tidak sesuai dengan cita-citanya, cita-cita beliau, usaha gagal gitu. Beliau kontemplasi diri, tidak mau diskusi dengan siapapun. Jadi saya tanya, "Pak, kenapa harus tidur? Kenapa harus mengurung diri?" Kesannya nggak move on, kata saya kan. Jadi papa tuh dia setelah sudah kembali recovery gitu, beliau bilang, "Kenapa papa harus tidur? Karena papa tidak mau mendengar cerita manusia." Karena cerita manusia, diskusi dengan manusia itu tidak selalu berdampak positif, tapi diskusi dengan Tuhan dalam senyap itu melahirkan ketenangan dan bisa berpikir jernih kembali. Dan tidur itu adalah bagian dari puncak diskusi dengan Tuhan. Jadi setelah tenang, tidur nyenyak. Artinya beliau bilang bahwa tidur nyenyak itu sebagai sebuah pesan telah berdamai dengan keadaan gitu loh, Bang. Jadi bukan menyalahkan mitra sana, karyawan ini, tukang angkut ini. Oh, pemirsa bincang tipis-tipis, mendiang ayahnya Kak Wawan ini adalah seorang pedagang. Kalau beliau nggak malu dibilang anak pedagang rombeng. Nggak malu. Monja. Baju bekas. Dan pada saat itu ada namanya masa-masa rugi ya. Masa-masa rugi. Jadi nggak menyalahkan siapa-siapa. Anak istri nggak disalahin. Anak istri nggak disalahin. Jadi kalau di pilkada pun kalah nggak menyalahkan tim pendukung, tim sukses, survei jangan salahkan dong. Enggak dong. Dan sampai sekarang hubungan Anda dengan tim pendukung sangat baik dan ya ini kita bicara tentang Ini ada berkelindang loh, ini ada kaitannya loh ini. Kita saling silang. Iya. Jadi saya diskusi sedikit tentang Konawe Kepulauan, berbagi sedikit cerita manis tentang Konawe Kepulauan. Ada sedikit godaan tentang money politik, misalkan ya. Tapi sedikit tergoda demi menang, apa salahnya kan kurang lebih. Ya, tapi kemudian saya lebih tergoda dengan menang terhormat gitu. Jadi tiba-tiba saja sekelumit, karena di setiap titik kampanye saya itu selalu wajah almarhum papa saya yang saya hidup-hidupkan. Karena bagaimana tidak itu saya lakukan ya. Sejak pertama mendaftar sampai dengan hari H, itu intimidasi itu luar biasa masif, bahkan sampai fisik ya, bahkan sampai ada drama misalkan dikejar orang pakai sajam gitu. Ada itu? Ya, ada satu kali. Terus ada cerita wakil bupati dipukul gitu kan. Supirnya wakil bupati dipukul, mohon maaf. Salah. Jadi drama itu tuh puncak dari seluruh kriminalisasi masif di medsos yang dialamatkan ke saya. Bayangkan saja misalkan sampai ke kehidupan pribadi gitu kan, politik segitu dramatisnya gitu. Jadi mulai dari isu bukan orang konkep pertama, terus yang kedua tidak layak untuk masuk konkep, kenapa tidak ke Wakatobi kan gitu kan. Terus yang kedua mantan napi korupsi dianggap sehina-hinanya orang lah kan. Nah terus rumah tangga, maksudnya masalah rumah tangga pun diurusi oleh publik. Jadi akhirnya seluar biasa itu, tapi abang bayangkan saja bahwa itu sama sekali tidak
mengikis setitik pun semangat saya untuk bertarung di Konkep, karena nggak surut langkah karena itu tadi sejak awal deklarasi sampai terus menerus 7 kecamatan sosialisasi. Karena pemberian label nama WOD tadi Sangkaya itu melekat ya? Bukan, saat door to door itu yang saya hidupkan adalah seluruh petua almarhum papa saya. Iya, melekat. Menempel betul, dan itu saya hadirkan. Mungkin banyak yang bertanya kenapa WOD Nur Hayati menghadirkan petua itu di seluruh titik kampanyenya. Mereka nggak sadar saja bahwa jawabannya adalah itu adalah spirit untuk menutupi semua luka dimaki-maki. Makanya chip itu udah masuk. Chip itu nancap aja gitu. Nah, saya pernah di satu titik bisnis ketika almarhum masih hidup. Sebelum ke situ dulu, masih tadi Konkep supaya nggak terputus. Jadi dari supir bupati dipukul, kehina terus, tapi kakak tidak surut langkah, malah memacu untuk terus ini. Malah memacu untuk terus, karena saya melihat ada antusias masyarakat yang begitu besar untuk berubah, untuk memilih pemimpin yang baru, yang kehadirannya adalah simbol masyarakat Konkep yang sebenarnya. Hadir tidak elitis, hadir tidak membeda-bedakan orang, hadir tidak mengintimidasi, hadir cerdas, hadir seperti perempuan Konkep pada umumnya. Ada kerinduan masyarakat Konkep terhadap pemimpin yang bisa menjadi seperti anak orang tua, bisa menjadi seperti kakak bagi adik-adiknya, bisa menjadi seperti adik bagi kakak-kakaknya, dan bisa menjadi keluarga besar. Ada kerinduan itu, dan obsesi itu mau dihadirkan di Konkep. Ada kerinduan itu dari masyarakat Konkep yang saya sambut baik. Saya sambut baik bahwa yang hadir hari ini tidak sebagai WOD Nur Hayati mantan anggota DPR RI, istri dari orang Sumatera yang elitis di Jakarta, tidak itu. Tapi WOD Nur Hayati yang hadir di Konkep hari ini adalah anak seorang almarhum bapaknya dan ibunya, yang tidak ada ajaran yang luar biasa selain ajaran moral dan nilai-nilai luhur Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Buton pada khususnya. Itu saja yang saya bawa, Bang, karena saya percaya bahwa dimanapun ada satu kalimat yang selalu saya sampaikan, bahwa papa saya berpesan bahwa kalau 3 ajaran luhurnya saya jalankan sebagai putrinya, maka tidak ada kampung yang asing, tidak ada rumah yang asing, tidak ada orang tua yang asing, dan tidak ada keluarga yang asing, karena semua rumah, semua kampung, semua keluarga adalah sama dengan keluarga sendiri. Apalagi kita NKRI ya. Betul. Tapi begini, kalau soal kepemimpinan bukan putra ini, saya selalu bukan soal religius gitu ya. Madinah itu dibangun oleh seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul. Muhammad itu bukan penduduk Madinah, dia kan situ muhajirin ya, Kak? Betul. Bukan ansor gitu. Kalau kita ke situ larinya, ada juga beberapa teman yang bukan asli daerah menang. Betul. Kan, gitu. Tapi Konawe Kepulauan itu secara umum masyarakatnya tidak memilih pemimpin itu datang dari mana. Itu hanya isu yang dibangun oleh sekelompok politisi saja untuk melanggengkan kekuasaan sebenarnya. Karena dulu menang dengan slogan putra daerah, lalu kemudian ingin melanggengkan kekuasaan itu dengan terus memakai slogan putra daerah itu. Hanya saja itu kan kemudian sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa kan harusnya kalau putra daerah sebaik-baik membangun daerah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, Bang, untuk Konawe Kepulauan itu saya jatuh cinta sama Konawe Kepulauan karena Abang bayangkan saja di sepanjang sejarah hidup saya, sepertinya saya belum pernah disumbang orang. Tapi Abang bayangkan saja di Konawe Kepulauan itu posko dapur umum itu tidak pernah kosong dari ubi, dari pepaya, ayam, ikan, itu dibawakan sama masyarakat, Pak. Jadi masyarakat habis dari melaut, ada ikan bagus, dia nelpon dulu di posko, udah ada ikan belum, dibawain. Ada juga yang Abang bayangkan, mohon maaf ya, beliau hanya pedagang kelontongan di pasar, tapi punya ayam
tiba-tiba dia telepon, "Bu, saya mau bawain ayam buat ibu 2-3 ekor, kita makan rame-rame," gitu. Jadi dikasih orang, Bang. Untuk mendukung perjuangan ini. Untuk mendukung perjuangan, air minum dikirimin sama orang, gitu-gitu. Jadi saya wajar jatuh cinta sama Konawe Kepulauan, karena bayangkan saja, saya seperti pulang ke rumah saya sendiri, saya tidak sedang datang ke kampung orang dan baru mau bertarung, tidak. Tapi dalam waktu tidak sampai 1 minggu, masyarakat Konawe Kepulauan itu memberi cinta yang besar pada saya dan menempatkan saya sebagai keluarga sendiri, gitu. Abang bayangkan drama kalah ketika penghitungan suara di KPU itu kalah, masyarakat itu bahu-membahu gantian memanggil saya ke rumahnya masing-masing, kemudian kita goreng-goreng ubi dan makan-makan, jauh lebih besar dari dulu saat kita kampanye, gitu. Jadi justru kalah malah tambah banyak orang yang datang, gitu. Ini antitesis dari kata orang kandidat harus memberikan uang, ini antitesisnya. Itu antitesisnya itu. Saya jujur, Bang, dari hati yang paling dalam, saya bangga sama masyarakat Konawe Kepulauan. Bangga sekali bahwa ada 8.000 orang, ada 8.000 lebih masyarakat Konawe Kepulauan yang sampai menit terakhir tidak menggadaikan iman politiknya dengan uang dan intimidasi kekuasaan. Itu waktu kampanye Akbar itu saya lihat itu di medsos ya. Iya, betul. Jadi itu kampanye begitu. Pemirsa bincang tipis-tipis, kita ini iris tipis-tipisnya acak dulu ya. Acak dulu. Ini nggak pakai stil akademis yang gini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, ya kan. Jadi apa rupanya cerita kok bisa kakak ke Kepulauan Konawe Kepulauan ini? Apa ceritanya dulu? Jadi ceritanya itu tanggung jawab moral sebagai ketua partai sebenarnya. Jadi bukan ujuk-ujukan gitu? Bukan ujuk-ujukan, tanggung jawab moral sebagai ketua partai, karena posisinya waktu itu Hanura di Konawe Kepulauan itu yang disiapkan sebenarnya ketua DPC-nya. Tapi karena ada suasana kebatinan yang tidak bisa saya ungkapkan karena itu urusan keluarga beliau ya. Jadi beliau kemudian menyampaikan tidak bisa maju. Karena alasannya saya terima, alasannya rasional menurut saya. Lalu saya sampaikan bahwa kalau begitu coba cari yang memang mumpuni untuk maju. Nah, berbagai diskusi akhirnya karena waktu itu rencana maju di Pilgub saya nggak jadi, akhirnya suami sih yang nyuruh, yaudah maju aja di Konkep demi menjaga semangat Partai Hanura yang ada di Konkep, karena Partai Hanura itu putusan MK boleh mengusung satu paslon di Konkep. Jadi Hanura tunggal yang mengusung di Konkep itu. Padahal kakak belum punya masa strong voter di sini. Sama sekali nggak. Bukan basis kan? Bukan basis. Mulai dari nol. Kalau orang sana kan punya basis kampung udah ini minimal. Betul. Ini. Dan saya udah punya 20%. Mulai dari nol, Bang. Tapi itu tadi petuah yang terlanjur kampung sendiri tadi. Terlanjur terinstal di kepala saya bahwa sepanjang kita menganggap semua orang tua itu sama dengan orang tua kita sendiri, maka dimanapun kita berada kita diterima sebagai anak. Tadi dengan itu bismillah, dengan segudang visi misi yang tadi kakak sampaikan, tidak menghadirkan tadi yang betul. Ini ya kan. Akhirnya majulah di Konkep. Sekarang pertanyaan agak-agak akademis sedikit. Faktor apa yang membuat kandidat terpilih? Karena kakak udah ngikutin di pileg. Iya. Caleg pengalaman, eksekutif, legislatif sudah. Dalam ini saya sedikit ini mengembalikan omongannya Kak Wo ini. Saya protes sama Kak Wo. Sudah saya ingatkan waktu itu. Kakak bilang doktrin sesat ini, Bang. Ini jangan kakak lapangan becek. Begitu. Sebagai sahabat saya udah ingatkan waktu itu. Bang, Kak, ini lapangan becek. Ya kan? Bola nggak ngalir ini kalau pinjamin bola, ya kan? Jadi faktor apa yang mempengaruhi seorang kandidat terpilih di pileg dan di pilkada ini, kakak? Dan pengamatan kakak? Kalau saya, Bang, ada yang keliru dengan demokrasi kita. Wah, ini kritik aja. Ada yang keliru dengan demokrasi kita. Saya tidak ingin menyalahkan masyarakat dalam stigma money politik. Saya nggak mau salahkan masyarakat. Konsisten. Karena dari dulu kan saya pernah ngomong waktu di bincang-bincang tipis-tipis juga bahwa kos politik yes, money politik no. Kenapa kos politik yes? Kos politik itu ada penyadaran politik besar pada masyarakat. Pelaku politik membangun kesadaran ke masyarakat bahwa pilihlah karena hati nurani, karena kemampuan calon, dan karena
Bapak Ibu sekalian merasa nyaman mempercayakan amanah pada calon tersebut, tidak karena apa yang calon itu kasih. Apalah arti 100.000 bahkan mungkin 1 juta per kepala di hari H dibanding dengan masa depan daerah yang tengah dipertontonkan. Karena pejabat dari daerah tersebut adalah simbol seluruh masyarakat di daerah itu. Di era yang hari ini menanjak naik, semua daerah sedang berlomba mencari pemimpin yang cerdas untuk ditampilkan ke publik bahwa memang pemimpin mereka cerdas, dan itu adalah simbol dari diri masyarakat itu sendiri. Nah, karenanya saya tetap konsisten dengan itu sampai akhir, Bang. Sejujurnya di Konkep itu saya sudah bermimpi bahwa pertarungan ini mudah-mudahan dimenangkan dengan ide dan gagasan, sehingga ini bisa menjadi pesan kepada publik bahwa money politik, cost politik yes, money politik no. Karena ternyata ada daerah-daerah yang juga menang tanpa money politik. Nah, hanya saja memang sebagian besar kita mempertanyakan tentang demokrasi, baik semua instrumen pelaku demokrasi. Sebenarnya kalau saja institusi pelaksana demokrasi itu mampu saja netral, tidak turut serta melegitimasi praktek-praktek yang tidak terpuji dalam demokrasi, maka rasa-rasanya kita akan tiba pada demokrasi yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain ada faktor eksternal juga kakak lihat di pertarungan pilkada belakangan ini atau di politik lah pada umumnya. Faktor eksternal, iya itu tadi bahwa ada yang kita tidak nggak menuduh siapa-siapa, tapi betul, tidak menuduh aromanya siapa-siapa. itu Aroma, ada ya. Tercium tapi tidak teraba. Tapi kan, tapi tujuannya kan itu kata untuk memperbaiki ke depan kan. Tapi kan hari ini kita juga lihat berapa banyak DKPP memberi sanksi kepada pelaksana pemilu, seperti KPU Bawaslu yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji misalkan. Dan saya kira itu adalah cermin demokrasi yang keliru tadi. Ada yang keliru dengan demokrasi kita gitu loh. Karena banyak juga orang yang terpilih tanpa uang besar, ada juga orang yang tidak terpilih dengan uang besar gitu. Artinya sebenarnya masyarakat kita itu terpuji gitu loh, tergantung cara kita mengajarinya. Belum terjawab dengan baik nih. Jadi faktor apa nih? Tapi masih ada faktor money politik itu masih ini yang mulai dari pilek sama pilkada secara umum loh, global loh, baik perbincangan dengan kawan-kawan. Kalau diskusi saya dengan teman-teman, dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman pelaku politik itu memang yang menjadi kambing hitam adalah money politik. Ini menjadi kambing hitam adalah money politik. Sopan santunnya. Ini kawan awak ini nggak mau keluar dari persembunyian. Menjadi kambing hitam adalah money politik. Sang ayah begini, kalau tadi mendiang sang ayah butuh cuma 24 jam tidur untuk move on dari kerugian dagang tadi. Kalau KOD berapa lama move on untuk ini? Pertama, menjaga air mata tidak jatuh. Ketika di jam 3 sore sudah ada yang mengumumkan realcon menang, menjaga air mata tidak tumpah. Kenapa menjaga air mata tidak tumpah? Karena ada pesan almarhum papa saya tentang seorang nahkoda kapal. Ketika badai datang, dia justru harus berdiri tegak, tidak boleh runtuh. Karena simbol selamatnya kapal itu adalah pada keteguhan nahkoda. Jadi saya ketika jam 3 itu sudah ada yang umumkan realcon menang, saya menjaga saya tegak berdiri, kemudian menyambut semua tim yang datang dengan air mata. Dan saya nggak boleh jatuh air mata, meskipun juga bersedih, terharu, tapi air mata tidak boleh tumpah. Karena kalau air mata tumpah, pertama tidak memuaskan tim, yang kedua juga akan menyenangkan lawan. Karena konsekuensi pertarungan itu menang dan kalah ya kan? Ya, karena konsekuensi pertarungan itu kan menang dan kalah. Jadi saya jaga betul air mata tidak boleh tumpah. Tapi di titik tertentu ketika yang datang itu orang tua seperti sosok papa saya, seorang ibu seperti sosok ibu saya, yang datang langsung meruntuhkan diri, memeluk sambil menangis, itu saya enggak tumpah juga, Bang. Akhirnya runtuh juga. Artinya dinding kesabaran itu ada juga batasnya. Tapi satu yang saya hidupkan kembali dari almarhum papa saya. Almarhum papa saya bilang,
yang Allah takdirkan pasti terbaik. Ya, betul. Yang Allah tidak takdirkan, ya, pasti bukan yang terbaik. Ya. Meskipun tidak kita senangi. Itu aja. Jadi saya ingat Bang, dulu saat saya bisnis rugi, saya lapor ke papa saya. Padahal dengan nada yang sangat takut, Pak saya rugi. Biar melas dikasihani mungkin gitu. Pak saya rugi dan jumlahnya besar. Tahun itu sudah miliaran, itu besar lah Bang. Di tahun 2005 bisnis sudah miliaran, rugi itu besar. Zaman-zaman itu. Sekarang juga masih besar. Jadi saya telepon papa saya cuma bilang gini. Udah ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, inna jurni fi musibati wa ahli li khairu minha katanya. Sudah Pak katanya. Ya udah pulang aja ke rumah katanya. Pulang ke Papua waktu itu. Pulang aja ke rumah. Kenapa Pak? Udah pulang aja ke rumah, nanti kalau di rumah baru papa cerita. Udah, saya beli tiket pulang ke Papua. Pulang ke Papua, papa saya hanya bilang di musola, di rumah saya kan ada musola Bang, karena papa saya selalu bilang bahwa rumah yang tidak ada musolanya sama dengan kuburan. Jadi kita itu bertemu diskusi itu di musola atau di meja makan. Jadi di musola itulah papa saya bilang, kenapa rugi, kenapa bisnis rugi? Mungkin sholatmu tidak tepat waktu. Mungkin agama kamu jauhi. Agama itu dalam bentuk ngaji misalnya gitu kan. Beliau suka ritual ngaji seminggu 2 kali gitu. Kajian gitu. Jadi mungkin mungkin kamu sholatnya tidak tertib, ngajimu tidak tertib. Padahal dari kecil papa sudah bilang jangan tukar akhirat dengan dunia. Jangan jangan berharap membeli tali ikut sapi, tapi belilah sapi tali ikut gitu ya. Jadi itulah jadi kata-kata itu muncul Bang saat turbulensi itu, kata-kata itu muncul kembali. Akhirnya tapi kan saya ketika pertarungan itu, ketika saya memulai sebuah pertarungan tidak hanya di Concap, itu ibadah saya jaga betul. Doa-doa pagi sore saya jaga betul, sehingga apapun keputusan Tuhan di akhir itu tenang saya terima, karena itu bagian dari doa juga kan Bang gitu. Jadi hubungan dengan pendukung masyarakat sana baik. Jadi selesai pilkada Abang tahu nggak, saya di Jakarta ini berapa hari gitu pas gugatan ke sebenarnya gugatan ke MK ini tadinya tidak saya lakukan lagi. Tapi begitu masyarakat menangis, ada yang dipecat dari imam masjid, ada yang dipecat sebagai kader desa hanya karena tidak memilih, hanya karena keluarganya, bukan dirinya loh Bang, keluarganya memilih saya, ada yang dipecat. Kemudian banyak masyarakat yang sangat tertindas. Akhirnya itulah yang kemudian MK ini bukan atas nama Maudy Nur Hayati, tapi atas nama atas nama ribuan air mata masyarakat Konawe Kepulauan yang mungkin akan tertindas kalau tidak diperjuangkan. Bahwa MK mungkin juga gagal atau mungkin juga berhasil, tapi ini harus saya laksanakan. Minimal menjadi pesan kepada pemenang bahwa jangan pongah ketika menang, dan jangan membeda-bedakan masyarakat ketika nanti menang. Minimal ada kontemplasi penyadaran diri dalam waktu yang singkat, meskipun singkat ya. Meskipun soal dendam politik itu adalah mental. Kita boleh membangun mental tidak ada dendam politik, tapi kalau mental dasar orang selalu bawa dendam politik ya sampai kapanpun akan begitu gitu. Kita nggak bisa memperbaiki mental kan. Gitu. Kan kakak orang organisasi, supaya ada nggak rencana mau bikin sesuatu di one center supaya mereka ada wadah. Abang tahu nggak, saya tiba di Concap itu yang pertama saya lakukan dalam 3 bulan bangun rumah, kan saya nggak punya rumah di sana. Udah punya rumah pribadi nih? Saya bangun rumah sampai dengan pilkada selesai itu ini sekarang baru mau selesai, tapi saya udah bangun, terus saya beli tanah di Concap untuk saya bangun rumah. Jadi saya betul-betul mendeklarasikan diri bahwa memang saya menjadi bagian dari Konawe Kepulauan lahir batin. Gitu. Ya sampai sekarang, dan karena cinta masyarakat yang begitu besar, akhirnya saya betul-betul sering, setelah pilkada saya masih bolak-balik ke sana, Bang. Minggu depan juga saya ke sana.
masih berinteraksi aktif ya? Masih berinteraksi aktif. Dan sebenarnya tidak benar kalau orang bilang saya bukan tidak benar juga kalau orang bilang bahwa Ode Nurhayati bukan bagian dari Pulau Woni atau orang baru. Karena almarhum nenek kami itu meninggalnya di Pulau Woni ini, di Konawe Kepulauan. Kebetulan saya ada sepupu di sana dari almarhum papa, papanya sama almarhum papa saya sepupu satu kali dan meninggal juga di sana. Kebetulan ada sepupu saya di sana juga namanya Dr. Jamal, kan itu juga orang itu juga lahir hidup di Wawoni, jadi di kampung yang namanya Bobolio. Nah, jadi nggak murni bahwa serangan tentang pendatang itu sebenarnya tidak merisaukan saya, karena saya memang bukan murni pendatang di Pulau Woni, karena keluarga saya banyak di sana. Yang ingin saya sampaikan begini, Kak. Kan dalam hal membangun kesadaran demokrasi, ya kan? Kan ada namanya itu bengkel demokrasi inilah, iya kan? Merekayasa demokrasi kesadaran gini-gini kan tidak harus jadi bupati, harus lewat institusi Pemkab. Institusi kan kakak juga orang saya punya saluran di HMI, punya di organisasi Hanura, dan punya one cent apa gitu loh. Saya juga pengen pemikiran-pemikiran WOD itu juga bisa juga nancap di masyarakat lewat pertemuan kader apa, pertemuan ini kan bisa betul, bisa di konsep. Iya, kalau situasi hari ini sampai ke depan sih Konkep itu tidak kami tinggalkan sih, Bang. Tidak kami tinggalkan. Pertama, minimal kehadiran kita menjaga semangat masyarakat. Masyarakat merasa tidak ditinggalkan sendirian. Kemudian ada juga komitmen membangun ekonomi masyarakat, misalkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa berhasil untuk ekonomi mereka. Insya Allah Konkep tidak saya tinggalkan begitu saja, tetap akan menjadi rumah baru yang ikut kita besarkan dengan semua ide dan gagasan kita yang ada. Memang betul bahwa kepemimpinan eksekutif dan legislatif itu bagi pribadi yang punya gagasan untuk masyarakat itu berarti rahmat, Bang, karena gini, sebenarnya membuat sebuah daerah maju itu sangat sederhana. Di Konkep misalkan, ketika pemerintah daerah sebelum-sebelumnya selalu mengkambing hitamkan APBD yang kecil sehingga tidak bisa membangun Konkep, padahal sebenarnya sudah terlihat kasat mata bahwa kambing hitamnya bukan APBD tapi pola hidup, pola hidup pejabat yang ada di Konkep. Pola hidupnya apa misalkan? Saya ambil contoh kecil saja, dalam bulan ini saja, dalam bulan Desember ini saja sudah 3-4 kali anggota DPRD Konkep itu di luar Konkep, di Jakarta misalkan, BIMTEK, studi banding dan lain sebagainya. Sementara hemat saya, untuk sebuah daerah seperti Konkep kan seyogianya APBD habis di Konkep gitu. Karena satu-satunya ujung tombak kesejahteraan masyarakat Konkep hari ini itu adalah dari APBD kan gitu. Tapi kalau APBD-nya tumpah habis di luar Konkep, ya gimana caranya masyarakat Konkep yang ada menikmati putaran ekonomi yang ada di Konkep gitu. Kan abang saja misalkan, abang anggota DPR, abang datang ke Jakarta, uang perjalanan dinas berapa? 5-10 juta misalkan. Itu kan habis di Jakarta, habis di Grab, habis jalan-jalan, habis dimakan, habis di Jakarta. Betul. Iya, betul. Hal kecil yang tidak dipikirkan. Kalau kita bisa kan enak. Iya, kali berapa? Misalkan kali 20 orang, kali 25 orang anggota DPR misalkan. Uang perjalanan dinasnya 10-15 juta misalkan. Terus habis di Jakarta semua gitu, atau habis di luar daerah. Itu karenanya memang ke depan perlu inovasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kunjungan-kunjungan itu ya berkreasi di dalam Konawe Kepulauan aja, hanya tidak sering-sering lah ke luar gitu. Dari pengalaman Kak WOD ikut di Pileg, Pilkada, saran terhadap perbaikan demokrasi ke depan seperti apa? Saran terhadap perbaikan demokrasi. Beranjak pengalaman ya? Ya, beranjak dari pengalaman. Saran terhadap perbaikan demokrasi ke depan adalah mental dan karakter, dan kesadaran
semua institusi penyelenggara demokrasi, Bang. Gitu. Artinya kita harus punya komitmen bersama untuk menjaga keluhuran demokrasi. Kalau demokrasinya ini pelakunya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka biarlah rakyat membangun kebebasan demokrasi itu sendiri. Jangan sampai justru institusi penyelenggara demokrasi malah turut serta melegitimasi praktek-praktek tidak terpuji. Mohon maaf ya, Bang ya. Saya kasih contoh, misalkan kita bicara money politik, ada pengawasnya Bawaslu, oke? Oh, sebelum kejadian itu? Enggak, ini kan kita bicara demokrasi. Kita bicara tentang anti money politik, ada sarananya, salurannya kan Bawaslu. Ada Bawaslu. Apa benar Bawaslu tidak tahu tentang praktek money politik? Itu pertanyaan semua orang. Kemudian yang kedua, apa benar Bawaslu tidak tahu tentang praktek intimidasi yang terjadi di masyarakat? Gitu. Kita ambil sampel saja dari kami, misalkan dari saya, misalkan ketika di Konawe Kepulauan, berapa laporan di Bawaslu yang ditindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu? Satu pun nggak ada, Bang. Dari sekian puluh yang kami laporkan, satu pun nggak ada. Apa iya benar tidak memenuhi unsur? Boro-boro PSU gitu ya? Boro-boro PSU atau boro-boro diskualifikasi. Saya kasih contoh ke Abang. Ketika pencabutan nomor urut, misalkan, di contoh nih, di Konkrep, saya alami langsung. Ketika pencabutan nomor urut, malam sehari sebelum pencabutan, kami dikirimi surat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, yang mengatakan bahwa besok itu di acara pencabutan nomor urut itu tidak boleh kampanye, tidak boleh menggunakan atribut yang berkaitan dengan nomor urut, dan lain sebagainya. Ancamannya diskualifikasi. Perbawaslu nomor sekian. Tapi ketika hari H, hadir juga Ketua Bawaslu di situ. Lalu kemudian paslon lain seluruhnya tidak taat pada surat KPU dan melakukan kampanye, bahkan ada yang membawa massa dan membawa logo-logo kampanye. Itu kita laporkan tidak ditindak. Tidak diberlakukan Perbawaslu tentang diskualifikasi itu. Artinya kita lagi-lagi tidak punya karakter dan mental untuk menegakkan demokrasi yang sebenar-benarnya. Gitu. Jadi kebesarannya perbaikan situ dulu ya? Ya, lalu kemudian kita bicara di institusi KPU misalkan. Saya di institusi KPU misalkan, bagaimana kita berdiri pada netralitas penyelenggara, ketika misalkan anggaran pilkada, contoh, anggaran pilkada itu ditetapkan oleh pemerintahan daerah, tidak ada batas nilai, lalu kemudian misalkan nih, contoh di Konawe Kepulauan, ini saya kasih contoh, misalkan contoh nih di Konawe Kepulauan, anggaran pilkadanya untuk KPU-nya ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah, notabene pimpinannya Pak Bupati misalnya, lalu anaknya Pak Bupati maju. Apa iya, pertanyaan klisenya, pertanyaan curigation kalau bahasa keren ABG, pertanyaan apa iya nggak ada titipan di anggaran yang besar ini? Mohon maaf, saya nggak tahu berapa besar anggaran pilkada Konawe Kepulauan, tapi apa iya tidak ada titipan dalam tanda kutip, misalkan di pembentukan PKPPS dan lain sebagainya, keluarga-keluarga dan lain sebagainya ada titipan, kurang lebih seperti itu. Artinya buat saya memang ada yang harus diperbaiki dalam mental dan karakter seluruh penyelenggara demokrasi kita. Itu kalau saya mau ingin tanya lagi nih Kak, ini berbagi pengalaman empirik ya. Titik rawan itu mulai dari pendaftaran sampai pencoblosan sampai penghitungan itu, coba Kakak ini titik rawannya pertama itu kita iris tipis-tipis dulu. Titik rawannya saat pencoblosan. Enggak, sebelum itu nggak ada lagi kan? Ada paling intimidasi, itu nggak rawan karena itu nggak mempengaruhi hasil kan. Gimana ya? Tapi titik yang paling rawan itu saat pencoblosan karena itu mempengaruhi hasil. Contoh misalkan kita temukan misalkan kayak di Wawuni DPT 29.000 yang mencoblos berapa puluh ribu, dan itu mohon maaf karena institusinya tidak jalan, institusi pengawasannya tidak jalan, lalu kemudian orang bisa mencoblos sampai 2 kali. Situ ya. Terus orang bisa nyoblos pakai KTP orang lain. Gitu. Ini pengalaman ya? Pengalaman. Ini jadi bukti di MK. Yakin absah itu yang? Absah. Contoh misalkan ada
ada seorang anak di bawah umur ditarik oleh bapaknya untuk mencoblos di desa lain. Dia desa A, dia suruh coblos di desa C. Lalu kemudian pakai KTP orang. Lalu dibawa sama bapaknya ke TPS, tapi yang coblos bapaknya 2 kali nyoblos dong. Jadi kalau surat undangan, pengaturan surat suara itu nggak terlalu ini? Nggak terlalu. Di pencoblosan itu? Pas di pencoblosan. Penghitungan? Pas di pencoblosan, kalau di penghitungan kan sudah gampang diawasi. Karena fokus semua saksi itu adalah di penghitungan. Di penghitungan kan, memang ada juga titik rawan di penghitungan. Misalkan ketika selisih tipis, bisa-bisa saja suara kita dirusak, lalu dianggap tidak sah misalkan saat penghitungan. Titik ini kita secara umum nih ya, nggak menuding siapa-siapa ya. Di mana penyelenggara masuk di situ, yang kakak rawan di mana peran penyelenggara masuk di situ? Atau yang si pengawas, si penyelenggara di mana apanya dia itu? Kan sebenarnya kalau bisa subur tindakan itu, kan subur banget tadi tindakan itu. Kan kalau sebenarnya efektif penyelenggara dan pengawas, efektif misalkan kerja Bawaslu, dan kalau efektif kerja Bawaslu dan KPU, itu kan tidak ada yang boleh masuk dengan bawa kamera ke dalam. Atau yang boleh masuk ke TPS itu hanya 1 orang, nggak boleh 2 orang. Ke bilik suara nggak boleh 2 orang, hanya 1 orang. Faktanya yang terjadi di Konkep adalah orang bebas bawa masuk HP ke dalam bilik suara, karena dia harus foto dia sudah coblos nomor siapa, lalu untuk dilaporkan bahwa dia sudah mencoblos. Nah, kemudian yang kedua, boleh masuk lebih dari 1 orang ke dalam bilik suara. Itu fakta yang kami temukan di Konawe Kepulauan. Nah, saksi, kami kan ada saksi paslon tuh di semua TPS. Saksi paslon ya karena saling kenal-kenal bisa dibuat lengah sedemikian rupa. Contoh kenapa saya bilang bisa dibuat lengah sedemikian rupa. Saksi paslon misalkan dikasih formulir yang tidak sesuai dengan aturan, C1 yang tidak ditanggalkan basah, dia terima-terima saja karena memang saling kenal dengan PKPPS yang ada di situ. Nah, ada situasi dilema yang tercipta sedemikian rupa yang itu kemudian membuat orang lalai dalam pengawasan. Tapi ini untuk semangat perbaikan ke depannya, Kak. Ya, ini semangat perbaikan ke depannya, pengalaman. Kan ini kita diskusi ini untuk ke depan, bukan untuk ke belakang lagi. Gitu. Jadi memang ke depan itu titik rawan itu ada di H-3 pencoblosan, kemudian di hari H pencoblosan, sampai dengan hari H penghitungan, sampai dengan penghitungan suara. Itu titik rawannya. Iris tipis-tipis terakhir, apa yang ingin Kak Wadi sampaikan dari semua perhelatan demokrasi pilkada langsung? Saya sampai detik ini dan insya Allah sampai di masa-masa yang akan datang tetap akan konsisten dengan kos politik yes, money politik no. Biarlah kekuasaan itu tidak saya rengkuh kalau harus melakukan money politik. Gitu. Karena kalau ada situasi dramatis money politik, biarlah bukan saya pelakunya. Gitu. Karena saya ingin tetap konsisten dengan itu, Bang. Pertama, kekuasaan itu hijau, kekuasaan itu syarat kepentingan, tapi biarlah saya minimal meraihnya dengan cara-cara yang beradab. Yalah, dan juga jangan cengeng ya. Jangan cengeng. Karena udah tahu kita memang situasi. Iya, kan? Kalau di pihak lawan sih, ketika misalkan kita kalah, udah syukurin, padahal jadi bupati atau tidak jadi bupati saya tetap Wode Nur Hayati. Iya nggak, Bang? Kakak sebagai kandidat aja kuat ya. Saya kadang sebagai tim yang mendukung seseorang gitu kan. Habis kita dibully kan. Biasa itu. Iya, biasa. Dan itu jadi vitamin aja. Jadi pelengkap kurikulum vitae. Karena yang namanya konstruksi pertandingan ya menang dan kalah gitu loh. Nggak mungkin semuanya menang ya, Bang. Apalagi kakak mulai dari organisasi Kemasnya udah. Betul. Ya, udahlah nggak usah ini ya kan. Ya, betul. Pokoknya dalam pertarungan itu nggak boleh baper. Dimaki-maki nggak boleh marah. Kalau saya prinsipnya itu aja, Bang. Ketika berpikir go publik, maka harus siap dengan konsekuensinya. Melawan ketika dipukul, betul-betul kena fisik, itu balas. Tapi kalau cuma dicaci maki, biarlah cacian itu kembali ke badan yang mencaci aja. Berarti kalimat terpahit semua udah tumpah semua itu. Udah habis. Pokoknya, Bang,
Ingat nggak ketika kita bincang-bincang di PCB pasca Munas Palu? Iya. Oh iya. Wah itu banyak banget itu cerita. Kurang apa itu cerita? Tapi ini lebih dramatis lagi bang. Apa ya? Kakak waktu itu hampir di ini juga ada juga upaya-upaya itu. Tapi kan waktu itu ilmiah. Ilmiahnya adalah mantan napi korupsi. Klarifikasi itu ilmiahnya kan. Itu fakta. Tapi kalau di konkret benar-benar fitnah pun masif gitu loh. Oh iya. Jadi tapi saya tidak mau larut karena apa? Saya berpikir ya ini kan pilihan saya untuk jadi kontestan. Jadi kontestan itu harus mau dikuliti ya nggak bang? Iya. Oke, baik Kak Wira ya. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Kak Waode Nurhayati, kandidat Pilkada Kabupaten Kepulauan Sulawesi Tenggara yang baru saja mengikuti kontestasi. Ya, karena beliau sekarang ini masih menggugat di MK, ya kan? Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.